Di Kisah Para Rasul 16, iblis pun meneriakkan Paulus bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus anak Tuhan, Paulus utusan Tuhan. Kok siapa yang menyuarakan itu? Iblis. Berhasil enggak? Berhasil. Sampai hari ini miliaran manusia mengimani Yesus itu sebagai anak Tuhan. Nah, mari kita lihat, tolong 1 menit. Mari kita lihat apakah tuduhan saya ini salah. Kita lihat 1 menit ya. Antara pengajaran iblis yang mengatakan dia anak Tuhan sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri, dengan ajaran Yesus yang mengatakan dia itu anak manusia dan dia adalah utusan Tuhan, bertentangan enggak? Bertentangan. Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Iblisnya mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri yang nuzul kemudian menjadi anak. Bertentangan. Nah, sekarang Anda mengimani yang mana? Anda mengimani pengajaran iblis. Coba direnungkan sendiri dulu, direnungkan sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Tapi iblis yang mengatakan yang utusan itu sebenarnya adalah anak Tuhan, maka dia juga adalah Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, makanya kalau Anda ditanya siapa yang mengajarkan teman-teman menyembah anak Maria? Yesus tidak, Bapak tidak juga. Lalu siapa? Paulus. Ayo, dari mana Paulus ini mendapatkan inspirasi pengajaran seperti itu? Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 sampai nomor 10. Ini dari mana? Coba Anda lihat dengan teliti. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Apa yang dilakukan oleh Paulus di sana setelah kemudian dia tahu? Yesus tidak berhasil menanamkan dirinya sebagai anak manusia, kecuali itu terjadi hanya di umat Islam. Yesus anak manusia. Tapi kalau di memutarbalikan fakta ini. Nah, sekarang yang mengajarkan saudara-saudara menuhankan Yesus dan mengatakan Yesus anak Theos itu siapa? Ini parah, ini sudah memutarbalikan fakta. Ya, coba aja. Saya lihat, saya kasih bukti. Matius 26 nomor 63 sampai nomor 64. Apa yang diterangkan di sana? Iblis mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Sabar dulu. 30 detik. Matius 8 nomor 29. Markus 3 nomor 11. Markus 5 nomor 7. Lukas 8 nomor 28. Lukas 4 nomor 41. Matius 4 nomor 6. Lukas 4 nomor 3. Matius 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9. Data-data yang saya sajikan tolong dibuka. Iblis memberi pesan kepada kalian bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Berhasil dah iblis? Saya kasih tahu Bang Juma ya, rencana berhasil. Itu adalah untuk menggagalkan penyaliban Yesus waktu iblis merasuki Petrus. Jadi Yesus mengusir, "Enyalah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang justru penyaliban itu hasil dari pengkhianatan Yudas akibat apa? Kerasukan setan. Iya, itu prosesnya. Cuma rencana iblis adalah menggagalkan penyaliban Yesus. Oh enggak, itu justru iblis yang menyarankan penyaliban itu terjadi supaya Yesus dianggap sebagai Tuhan. Sibo, biar Nafir dulu, Bang Sibo. Bang Sibo, biar Bang Nafir dulu. Di sini Bang Juma, artinya gini Bang, saudara. Bang Juma, pada Pulau Sulawesi, aku boleh dari Makassar juga saya juga dari Tanah Toraja. Jadi artinya lebih mudah Anda untuk tersembuhkan dari penyakit ini, Bang. Boleh genro kombo. Menurut Sangatta, Deng. Oh, Sangatta mati bija. Jama-jamanya kok boleh bicara, Mbok. Pada kiuki, Mbok. Bagi Kak, sare batang ki. Oh, yang jomai kok banyak kok. Ya, lanjut kok balik, banyak kok. Jadi susi teh sang manele, susi teh terangi. Yo terangi. Yo. Lupa sudah apa yang aku bilang tadi. Ya, itu artinya kalau Anda pernah makan sagu, lebih cepat Anda sembuh dari penyakit ini, gitu Bang. Jadi begini Bang. Mantap. Iya. Apa yang Bang Juma sampaikan, itu semua bunyi firman Tuhan memang benar.
Ya, Nah, gitu dong. dulu itu semua yang Bang Juma katakan firman Tuhan itu benar, artinya bunyinya memang benar yang seperti itu. Ceritanya sama-sama pernah makan burung. Salah memaknai dia, salah memaknai semua ayat yang kacau. Jadi Nabiri diam kau dulu Nabiri Ini sama-sama orang Sulawesi Selatan dulu di sini. Jadi perangi dulu mak bahasa Toraya nak deh. Iya, jangan bahasa iya. Bugis lah, banyak yang dengar. Tak ada mengerti Bang Handi. Iya, saya mau ngerti sih. Iya, aku mengerti tuh Aki aku, ya biasa sian aku bahasa Toraya. Iya, aku Biasa Selatan tak kesengi. Kami yang pusing ini weh. Kuisam itu batu rantai pau. Gak ngerti Kamu weh, nasi gak bobo. ngerti weh. Iya, lanjut teman ini. Ya gini, Iya, kalau kita lanjut. ada di diskusi di sini, artinya begini kan Bang. Bukan kita itu membantah atau apa ya. Jadi gini, apa yang menjadi firman Tuhan itu Bang, gini loh Bang. Lucu ini. Jadi minta tolong Enggak, juga. tunggu saudara si Bosi. Ada yang komentar makan sagu berak lem. Waduh. Kurang ajar ini. Janganlah. Oke, lanjut. Jangan. Itu sudah biasa lah, manusia sudah seperti itu, saling inilah. Kalau kita Bercanda namanya itu. Bercanda itu Jadi apa yang menjadi pemahaman kami, apa yang menjadi iman kami di Bible itu, itulah yang artinya yang kami percaya. Jadi kalau mau Bang Juma bilang begini, monggo silakan, kami tidak membantah, ya kan. Tetapi keimanan kami tetap pada keimanan kami bahwa apa yang Bang Juma sampaikan, monggo silakan seperti itu, nggak apa-apa, ya kan. Itu menurut Bang Juma gitulah. Nah, apa yang kami sampaikan, yang artinya mungkin di saudara-saudara Muslim yang kami pahami, ya kan, kalaupun itu juga benar atau mungkin salah, ya monggo juga harus kita sama-sama memahaminya gitu kan, artinya Oke. saling menerima masukan, artinya gitu loh. Kami juga tidak bisa menuduh, oh Bang Juma jangan ngomong begini, Bang Juma mempelintir, itu silakan, nanti roh yang bekerja begitu. Buset. Nah, jadi saya sih hanya mengimani seperti itu ya. Iya. Hanya Sudah. seperti itu, Tapi mutandai itu salah mulai. Mutandai itu salah mulai. Iya. Lanjut banyak Pak. Ya, jadi gini saudaraku, masalah iman itu adalah masalah iman itu adalah hal pribadi. Tapi ketika kita masuk ke dalam komal debat dialog seperti ini, maka kita harus memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu apakah telah berkesesuaian dengan kitab yang kita imani atau bertentangan. Karena iman itu harus kita pertanggungjawabkan, harus berdasar terhadap kitab suci yang kita anggap kitab dan kita anggap suci. Dan itu kan harus kita pertanggungjawabkan kepada yang kuasa, bukan kepada manusia toh. Betul. Nah inilah, ya artinya semakin cerdas teman dialog saya itu, saya semakin suka. Jadi gini, ketika saya menerangkan bahwasanya apakah iblis itu berhasil dia. Tolong direnungkan ini, Ketika kemudian iblis melihat Tuhan menciptakan Adam di Gan Eden, apa upaya iblis? Membuat agar kemudian Adam beserta dengan istrinya itu jatuh dan keturunannya sampai keturunan itu habis masuk ke neraka. Maka berkat kemudian pekerjaan iblis, Adam jatuh ke dalam dosa. Keturunannya semua kena imbasnya. Itu menurut konsep di dalam agama Kristen. Jadi iblis berhasil di situ. Iblis berhasil. Lalu kemudian singkat cerita, iblis yang membuat Adam itu kemudian jatuh di dalam dosa. Pada saat Yesus datang, iblis juga yang menyebabkan Yesus disalib. Nah, coba Anda lihat tuh. Bagaimana mungkin Ini keliru kemudian ini kalau iblis menyebabkan Yesus disalib. Keliru. Jangan dibantah dulu Bang Nafri. Dengar dulu Bang. Cuma bicara biar menyampaikan unek-unek. ya jadi gini. Ya, silakan Sri Batang. Iya. Jadi gini, pengkhianatan Yudas itu berawal dari kerasukan iblis. Itu dulu poinnya. Hasil dari pengkhianatan ini kemudian persembunyian Yesus itu ditunjukkan oleh Yudas. Ya kan? Ketangkaplah Yesus. Setelah ditangkap, dia tidak diberi jabatan, dia dibunuh. Akibat karena penangkapan, karena dikhianati oleh Yudas. Siapa yang membuat Yudas berkhianat? Iblis. Iblis kemudian memberikan sebuah pengajaran yang intisarinya adalah Yesus mati disalib.
Untuk apa? Nebus dosa. Berarti iblis yang membuat Adam dan keturunannya jatuh ke dalam dosa, iblis juga yang kemudian membuat dosa itu terhapuskan. Harusnya kalau saudara mengatakan Yudas itu atau Petrus ya atau siapapun menghalang-halangi penyaliban, maka iblislah yang harus menghalangi penyaliban itu supaya tidak terjadi. Tapi faktanya iblis yang merasuki Yudas. Itu dulu poin yang perlu saudara pahami. Artinya ketika kemudian iblis masuk ke ranah pengajaran di kitab saudara, bertaburan data yang menyuarakan Yesus itu anak Tuhan, Yesus itu putra Allah. Ya, ini data yang saya sajikan kepada Anda. Matius 4, Lukas 4, kemudian apa lagi? Markus 3, Matius 8, Markus 5, Lukas 8. Itu semua seruan iblis menyerukan bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Iblis yang menyerukan itu. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Di Kisah Para Rasul 16, iblis pun meneriakkan Paulus bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus anak Tuhan, Paulus utusan Tuhan. Siapa yang menyuarakan itu? Iblis. Berhasil enggak? Berhasil. Sampai hari ini miliaran manusia mengimani Yesus itu sebagai anak Tuhan. Nah, mari kita lihat. Tolong 1 menit. Mari kita lihat apakah tuduhan saya ini salah. Kita lihat 1 menit ya. Antara pengajaran iblis yang mengatakan dia anak Tuhan sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri, dengan ajaran Yesus yang mengatakan dia itu anak manusia dan dia adalah utusan Tuhan, bertentangan enggak? Bertentangan. Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Iblisnya mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang nuzul kemudian menjadi anak. Bertentangan. Nah, sekarang Anda mengimani yang mana? Anda mengimani pengajaran iblisnya. Coba direnungkan sendiri dulu, direnungkan sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Tapi iblis yang mengatakan yang utusan itu sebenarnya adalah anak Tuhan, maka dia juga adalah Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, makanya kalau Anda ditanya siapa yang mengajarkan teman-teman menyembah anak Maria? Yesus tidak, Bapak tidak juga. Lalu siapa? Paulus. Ayo. Dari mana Paulus ini mendapatkan inspirasi pengajaran seperti itu? Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 sampai nomor 10. Ini dari mana? Coba Anda lihat dengan teliti Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Apa yang dilakukan oleh Paulus di sana setelah kemudian dia tahu? Paulus kemudian marah kepada iblisnya ketika iblis ini menyuarakan berteriak di mana-mana, inilah dia Paulus utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian jalan keselamatan. Paulus marah. Paulus kemudian mengusir roh jahat itu. Harusnya roh jahat itu jangan diusir. Biarkan dia mengajarkan bahwa kamu itu adalah rasul. Tapi kenapa Paulus mengusirnya? Karena Paulus itu tidak ingin ditahu kalau iblis mendukung ajarannya. Apa nggak mau ditahu oleh orang-orang kalau ternyata ajaran Paulus ini didukung oleh iblis. Paulus nggak mau. Ini fitnah. Silakan Anda baca, silakan Anda baca kitab Dalil saudara. bang, pakai dalil bang itu. Bang Napiri gini aja deh bang. Udah nyata kok Yesus Tuhan. Oh, dia dicobai iblis saja dia bilang jangan sekali-kali mencobai Tuhan Allah. Nyangkol. Itu yang dicobai iblis di dalam Matius 4 itu bukan Yesus. udahlah bang, cuma nggak ada bukti. Bukan Yesus yang dicobai di sana. Yang dicobai iblis di Matius 4 itu adalah pernyataan Tuhan yang tertulis. Inilah bang, aduh bang, berdosa loh bang, abang tuh putar balik isi firman Tuhan ini, Alkitab loh. Itu Oke. firman Ini Tuhan. saya kasih Mari kita lihat, mari kita lihat Matius 4. Ya. Hati-hati loh Saya bang, kasih kamu tahu. Saya Itu- sangat berhati-hati dan saya bertanggungjawabkan diri saya. Silakan buka Matius 4. Teman-teman bisa enggak? Ya, ada enggak yang bisa baca Matius 4 supaya kita tahu bahwa Matius 4.
bahwa yang Nih, dicobai saya bukan kasih Yesus. tahu dulu sebentar. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak bisa dicobai. Jadi bukan Yesus yang dicobai di sana. Matius 4 ya. Matius 4 Bang. Iya, saya baca ya. Ada tertulis nomor 7. Matius 4 nomor 8 sampai 10 ya? Bukan? Iya. Iya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta ke segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus menjawab, pergilah kau iblis. Gitu loh. Iya. Jadi gimana Itu sih. itu? Coba kita lihat itu apa yang dituliskan di sana. Iblis kemudian diusir kan? Iya, pergilah kau iblis. Nah, Terus? iblis masih tinggal nggak? Enggak kan? Oh, diperintah begitu iblis berarti apa? Punya kuasa. Enggak, Bang Handi yang datanya Bang Handi, yang dikatakan bahwasanya ada Jangan tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Oh, Matius 4 itu kan? iya. Dal. Ini ya saya kasih tahu ya, iblis itu asalnya dari surga dibuang. Jadi iblis itu tahu kalau Dah, Yesus itu Matius Tuhan, 4 nomor makanya dia 6. Matius 4 nomor 6. Begitu Iya. Bang Juma. dan Enggak, saya baca lain-lainnya. dulu Matius 4 nomor 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang Engkau di kakinya atas agar tangan. kakimu Iya, tidak terantuk kepada batu. betul itu. Jadi yang dicobai di sini adalah firman Tuhan yang tertulis. Bukan Yesus yang dicobai. Baca seterusnya 3 kali pencobaan itu. Baca seterusnya 3 kali dicobai. Baca seterusnya, jangan cuma sepotong-sepotong. Baca Ya, seterusnya. silakan. Poinnya dulu. Di nomor 6 di Matius 4 ini, yang ingin dicobai oleh iblis itu adalah apa yang tertulis di firman Tuhannya, bukan Yesusnya. Kenapa Yesus dicobai? Karena Yesus itu ditengarai sebagai anak Tuhan. Ini yang ingin disampaikan kepada kalian, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Jika engkau adalah anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, mengenai anak Theos, bahwa Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus ingin dicobai apakah dia anak Theos atau bukan, apakah dia ini nabi, rasul, utusan Tuhan atau bukan. Itu maksudnya. Sehingga yang mau dicobai di sini adalah tulisan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Bodoh-bodoh lah iblis mau mencobai tulisan. Astaga, kenapa bukan tulisannya yang dibawa, Bang? Kan tulisannya Bang di dalam Mazmur 91. Dengar dulu. Bodohnya iblis itu mencobai tulisan tapi Yesus yang dibawa. Ya, karena Yesus itu dianggap sebagai anak Theos. Makanya ingin dicoba. Karena ada tertulis di Mazmur 91 bahwa Tuhan akan menatang Tuhan akan menjaga anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya itu kena musibah. Jangankan dibunuh, kena panu aja tidak. Coba Anda baca tuh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Theosku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan sabar menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya akan adalah perisai dan Paham, Bang. pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau menonton dengan matamu sendiri dan melihat perbalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nih jelas nih. Jadi ada tertulis bahwa malaikat akan menatang
di tangannya siapapun yang disebut sebagai anak Tuhan. Oleh karena itulah iblis datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Jika engkau anak Tuhan, ada tertulis bahwa malaikat akan dikirim untuk menantang engkau di tangannya. Kalau kau itu anak Tuhan. Ini yang dicobai, ini yang di Mazmur 91. Gitu saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu tidak bisa dicobai. Yesus ini yang dicobai. Dalam Ini arti Bang kata, Ima ngomong terus enggak kasih kesempatan sama enggak supaya Anda paham. Nah, sekarang giliran Anda bantah. Sekarang giliran Anda bantah. Apakah di dalam Mazmur 91 itu jelas bahwa anak Tuhan tidak akan diganggu oleh iblis? Jawab. Bang, itu Daud bermazmur, Bang. Artinya, engkaulah kubu perlindunganku, gunung batuku, benteng keselamatanku. Itu maksud Daud bahwa hanya Tuhanlah benteng hidupnya, kekuatan gunung batuku, itu maksud dia. Nah, kemudian kata-kata yang disampaikan di dalam Mazmur itu kepada orang-orang yang memang menaruh harapan, menaruh rasa percaya kepadanya, sehingga apa? Jangankan itu, malah petaka tidak akan menimpa kita. Bukan Yesusnya yang mau akan menimpa segala sesuatu kepada Yesus, bukan, Bang. Bukan itu pemahamannya di ayat itu gitu loh. Kenapa jadi kita? Kenapa jadi kita di bawah para kata Kenapa jadi kita? Ini saya mau nanya, kenapa kalau manusia usir setan dalam nama Yesus, setan itu pergi kabur, tapi kalau usir setan pakai nama Muhammad, setan itu malah diam ketawa-ketawa aja. Gimana? Karena nanti di kemudian hari, sebentar saya jawab. Sebentar, karena nanti di kemudian hari sebagaimana Matius 5:27 bahwa setiap orang yang mengusir setan atas nama Yesus, nanti Yesus berkata, "Enyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan." Kau nanti diusir sama Yesus. Itu jawabannya. Matius 7, Bang. Matius 7 ayat berapa lupa saya? 21 sampai 23. Ya, 7:21, bukan 21:7, kebalik. Iya. Kebalik. Nabi Ri, sebentar Bang. Nabi Ri, kalau kau mengusir setan atas nama Yesus, nanti Yesus mengusir kau nggak diakui, nanti diusir kau. Bagaimana itu? Jadi begini, Kenapa? Bang. Kenapa Itu kalau Yesus ngomong kok. setan pakai nama Muhammad, setannya dia malah ketawa-ketawa Ya, aja karena nggak pergi. lagi ngapain lo pakai ada Di mana itu setan Di mana itu? tertawa-tertawa? Di mana? Di mana itu? Pakai dalil lah bang, pakai dalil bang. Kalau Tapi ngomong. kalau kita usir setan pakai nama Yesus, setan itu langsung pergi kabur, auto ngacir. Oh, salah kamu. Salah. Justru di dalam pengajaran kamu bukan ininya, bukan setannya kabur, justru setannya datang sujud menyembah kepada Yesus dan dia memberikan contoh kepada saudara. Coba Anda lihat di dalam Markus 5. Lihat di situ. Bagaimana kemudian ada orang yang kerasukan setan, dirantai berkali-kali tetap aja putus. Nggak ada orang berani sama dia, semua orang takut. Dia kerjanya cuma teriak-teriak di dalam kuburan. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini seketika lari. Lari kepada siapa? Lari kepada Yesus. Sujud menyembah. Menyembah kepada Yesus iblis ini. Karena setan itu tahu Yesus itu Tuhan, beda dengan orang Sejak lain. kapan iblis menyembah Tuhan? Sejak kapan? Ya sejak di surga sebelum dia dibuang. Setelah dibuang iblis menyembah Tuhan enggak? Iya, dia tetap tunduk dan hati-hati ngomong, hati-hati keseleo. Hati-hati. Nanti kalau kau katakan iblis itu menyembah kepada Tuhan, iblis nanti masuk surga loh. Siang malam orang kerasukan setan ini teriak-teriak di bukit-bukit dan di kuburan. Dia sampai memukul-mukuli dirinya dengan batu. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia kepada Yesus, lalu sujud menyembahnya. Yesus Tuhan, sampai disembah gitu. Iya, berarti iblis itu tahu Yesus itu Tuhan, karena iblis itu berarti dari Anda surga. harus tahu dari sekarang bahwa iblis pun menyembah Tuhan. Betul? Cuma sekarang saya mau tanya ini. Yesus Tuntaskan dulu, Bang. Tuntaskan dulu, Bang. Benarkah iblis ini menyembah Tuhan?
Oh iya, tetap dia Jawab, menyembah Waktu Tuhan. di Berarti surga, iblis nanti ini akan masuk ke surga? menyembah Tuhan. Ya, enggak Setelah di lah. bumi, iblis itu tidak Hah? menyembah Tuhan. Dia Loh, menyesatkan manusia ini tugasnya. bagus. Anda mengatakan iblis menyesatkan manusia. Makanya ketika dia memberikan contoh kepada manusia untuk menyembah kepada Yesus, jangan ditiru. Bang, iblis itu tidak Sehingga akan iblis itu menyesatkan Bang Sibo, seperti diam Bang dulu, Ima Bang dan Sibo. teman-teman yang tidak percaya Yesus gitu. Ini iblisnya sangat percaya ketuhanan Yesus sampai dia menyembahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejak kapan iblis itu menyembah Tuhan? Bang, dengar ya Bang. Sejak di Saya- surga sebelum dibuang ke bumi. Nah, setelah dibuang ke bumi masih nyembah Tuhan nggak? Bang, gini loh Bang. Di sorga itu Ntar tidak dulu, ada. Sibo. Jawab. Setelah di bumi, apakah iblis masih menyembah Tuhan? Seperti Bang Juma dan teman-teman tidak mau Enggak, saya menyembah tanya Yesus. dulu. Setelah di bumi, apakah iblis masih menyembah Tuhan? Tidaklah Bang. Tidak. Lalu yang disembah di dalam Markus 5 nomor 6 ini Tuhan atau bukan? Yang mana? Maksudnya siapa yang menyembah? Yang menyembah Iblis. siapa? Iblis. Maka setelah iblis itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapati Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Yang disembah itu siapa? Di mana itu ada kata iblis melihat Yesus datang sujud menyembah? Di mana? Coba Loh, baca. dengar dulu. Makanya kalau saya ngomong didengarkan. Di dalam Markus 5 didengarkan kalau saya ngomong, kawan-kawan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada manusia lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dan dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukul dirinya sendiri dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembah kepada Yesus. Ayo. Itu kan manusianya Bang, bukan iblisnya Bang. Loh. Ini orang kerasukan apa tadi dibilang? Nah, dia kan kerasukan. Ah, berarti orang kalau kerasukan sadar atau tidak? Ya jelas dia dikuasai oleh iblis. Nah, pintar. Berarti yang sujud menyembah kepada Yesus ini orang yang sadar atau orang kerasukan setan? Dengar Orang, dulu Bang. orang kerasukan. Halo, kita harus jujur kepada kebenaran, Bung. Ini Komal untuk debat kebenaran, bukan debat iman. Iya. Sekarang yang sujud menyembah kepada Yesus itu orang yang sadar atau orang kerasukan setan? Makanya begini Bang. Setannya yang sujud menyembah karena takut Loh, dia apa? disiksa sama Yesus. Dia sujud, Loh, jangan siksa aku sebelum loh. waktunya. Jadi Yesus mengusir setan itu keluar dari tubuh orang itu gitu. Loh. Jadi Bang iblis Imam ini nggak tahu ternyata ceritanya. menyembah Tuhan juga di bumi. Bukan menyembah Tuhan, bukan maksudnya memuji, mengagungkan. Dia minta ampun, jangan siksa saya sebelum waktunya. Jangan berasumsi, Bang. Jangan berasumsi, nggak bagus. Disimak ribuan manusia kok beragama, kok berdasarkan asumsi. Jangan. Saya minta izin saya bacakan Bukan satu asumsi. Boleh, silakan. Sudah ceritanya begitu Silakan, karena silakan. Anda tidak membaca dari awal sampai akhir. Oke, Bang Nafiri diam dulu. Bang Nafiri diam dulu biar dibacain sama Bang Sibosi ya. Diam dulu. Ayo kita teratur ya Bang ya. Saya bacakan satu perikop ya. Ini bukan Baca perikopnya ya, baca perikopnya. Di situ Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Ya, kita Baca kalau perikopnya. Di situ kalau pegang Bible juga kita buka sama-sama. Ada, Iya. Bible saya malah lebih tua, Bang. Saya terbitan tahun 60-an malah. Ya, pokoknya terserah lah gitu ya. Iya. Yesus mengusir Berkali-kali roh jahat. setan teriak, jangan siksa Enggak. saya sebelum waktunya, jangan siksa Apa saya. sih? Diam Dia Bang, sujud Bang minta Nafiri. ampun. Diam dulu Bang. Jadi, Biar dibacain dulu. Bacakan biar si Boasi bacakan ini. Ya mana Yesus yang Anda baca? Markus Yesus- berapa? Markus Halaman berapa? Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Iya, perikopnya apa? Ya makanya dengar dulu Bang. Ini nggak Iya. mungkin meleset dari perikop. Markus Iya. 5 ayat 1 sampai 20 tuh perikopnya udah jelas. Apa? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Oke, pinter, lanjut.
Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Jangan dipotong ya, pokoknya saya baca sampai habis ya. Datanglah Yesus, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, ia ini yang dimaksud adalah orang yang kerasukan ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai Udah engkau..." cukup kayaknya. Poinnya udah sampai situ, bro. Dengar dulu, aku baca satu perikop nih sampai habis. Wah, buset. Poinnya udah cukup di situ. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Ya, terus Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. terus Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu Buset. roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami patuh, memasuki." Yesusnya patuh, Dengar dulu, mentaati, Bang. mentaati Nggak perintah. kepanjangan. Lu nggak menjawab, cuma baca doang. Saya baca satu perikop, dengar. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, meminta loh ya, bukan memerintah. Meminta kepadanya. Meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi ini." Babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu yang kira-kira 2.000 jumlah itu terjun dari tepi jurang. Banyaknya ya. Iya. Mati lemas di dalamnya. Kalau sederhana kok itu. Maka 2.000 ekor larilah penjaga-penjaga babi itu dan Aduh. itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah Udah cukup, bro. Waktu, bro. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal Ya, kamu ini nggak menjawab, kamu membaca. Nggak apa-apa Bang Handi, nggak apa-apa Bang Handi. Apa Aduh. yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Oke, Orang itu pun pergilah. Panjang banget. kita sliding Bang Handi, tenang. Iya. Segala Terus? apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, Oke. itu. Satu perikop kan, Anda sudah baca kan? Oke ya. Nah, oke. Sekarang ketika Anda membaca satu perikop, Yesusku dahsyat, Bang Juma. ya, oke, silakan. Ketika kemudian Anda membaca satu perikop, ada dua hal yang perlu Anda pahami yang terjadi terhadap orang tadi. Yang pertama, ketika dia kerasukan setan, dia menyembah Yesus.
Baca nomor 13-nya. Baca nomor 13-nya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh ini. Ya kan, itu yang rentetannya terhadap roh-roh tadi. Ketika kemudian roh-roh ini keluar, di dalam nomor 15-nya dikatakan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Tadi pada saat pada saat dia menyembah Yesus dalam keadaan waras atau tidak waras? Ya tidak waras lah, karena dia Tidak waras. Berarti orang yang menyembah itu kategori waras atau tidak waras? Loh, dia dikuasai oleh iblis, gitu loh. Iya. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus yang menguasai Anda siapa? Bukan, iblis itu. Tunggu. Tadi orang ini ketika dia sudah waras masih menyembah Yesus atau tidak? Tidak. Jelas, dia malah mau mengikutnya kok. Tolong tunjuk. Ya, dia mengikut sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Dia dengar. Sabar. Ketika orang yang kerasukan setan ini sudah waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Ya jelas lah tetap menyembah, karena dia Dalilnya mana? Dalilnya mana dia menyembah Yesus layaknya pada saat dia kerasukan setan? Bro, gini loh ya. Saya kasih tahu ini makna firman Tuhan. Tidak semua dituliskan itu tentang Tunggu dulu. Bukan itu poinnya, Bang. Dengarkan saya. Saya biarkan membaca satu perikop supaya Anda tahu perbedaan antara orang waras dan orang gila. Orang gila itu menyembah kepada Yesus di dalam Markus 5. Satu perikop Anda sudah buktikan. Karena kerasukan roh jahat. Orang yang waras tak lagi menyembah Yesus, menjadi pengikutnya pun dilarang. Nah, sekarang mari kita lihat, di manakah Anda berada? Pada posisi orang yang kerasukan roh jahat kah? Atau pada posisi orang yang waras? Kita lihat buktinya. Yang menyebut Yesus Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, dan kemudian bermujizat demi nama Yesus itu diusir atau tidak oleh Yesus? Itu orang-orang Farisi, Bang. Mereka tuh mengaku sudah melakukan orang Farisi kemudian menyebut Yesus bermujizat demi nama Yesus. Apakah itu salah? Kenapa? Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Apakah itu salah? Tidak salah. Lalu kenapa mereka diusir? Firman Tuhan. Tapi Yesus tahu. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan yang mana yang Anda taati sehingga Anda mempraktekkan apa yang dipraktekkan roh jahat tadi. Jawab saya. Kenapa? Firman Tuhan yang mana yang Anda taati sehingga Anda mencontohi apa yang roh jahat lakukan, contohkan kepada Anda, yaitu menyembah kepada Yesus. Firman Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Ya ini yang kami pegang, Bible. Yang mana? Tunjukkan kepada saya. Yang mana? Yang mana? Yang termaktub di dalam Kejadian. Tunjukkan dalilnya di sana bahwa ada perintah menuhankan, menyembah, sujud kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Berarti Anda hanya mencontoh kepada roh jahat yang merasuki orang tadi. Alhamdulillah orang tadi menjadi waras. Anda kapan warasnya? Ini abang. Orang tadi yang menyembah Yesus, alhamdulillah sudah waras. Pertanyaan saya, kapan warasnya Anda? Warasnya saya? Iya. Sekarang saya waras. Kalau waras kenapa masih menyembah dia? Kenapa masih kerasukan roh jahat Anda? Loh, yang dia Tuhan, saya tidak pernah kerasukan roh jahat. Loh, saya loh. Kalau tidak kerasukan roh jahat, lalu siapa yang mengajari Anda untuk sujud menyembah kepada Yesus? Siapa? Orang yang kerasukan roh jahat itu tidak sadar atas dirinya maupun perkataan perilakunya. Setelah sadar, dia menyembah Yesus atau tidak? Ya sadar, pasti menyembah Yesus lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena dia tidak waras, bagaimana? Karena dia dikasih jahat. Mana dalilnya? Ini loh dalilnya. Mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya orang yang kerasukan roh jahat setelah waras menyembah Yesus seperti kalian. Bang,
Ya. Dengar ya, firman Tuhan ini ditulis, tidak semua harus menceritakan kehidupan anak ini bahwa dia itu menyembah Yesus. Kalau tidak diceritakan, lantas siapa yang Anda jadikan contoh? Loh, Bang, Alkitab ini kalau mau ditulis semuanya tentang kehidupan orang pribadi. Tidak, yang dicontohkan di dalam kitab saudara, orang gila, orang kerasukan roh jahat menyembah Yesus. Anda mengikuti itu. Kalau Anda mengatakan mengikuti orang yang waras, mana dalilnya? Inilah yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Disitulah kebesaran. Ya ampun. Mulai ngalah tuh. Bang, sekali lagi saya katakan, Bang. Sekali lagi saya katakan, di sini tidak sedang berbicara iman. Kita sedang berbicara dalil. Kita sedang berbicara dalil. Kita sedang berbicara data. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, ada anekdot yang mengatakan mustahil seseorang itu dalam keadaan yang sama dia menyembah Yesus dan saat itu juga dia waras. Mustahil. Itu anekdot, bukan firman Tuhan kami. Maaf ya, Bang. Itu anekdot. Saya menghargai. Justru itulah saya minta dalilnya, di mana orang yang tadinya gila setelah waras masih menyembah Yesus. Mana dalilnya? Bang, di sini memang tidak ditulis dia menyembah Yesus, tetapi apa firman Tuhan bilang? Setelah dia itu setelah dia itu waras, maka apa yang dia lakukan? Orang-orang melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi dan orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulailah beritakan di daerah di Kapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mereka semua menjadi heran. Bukannya menuhankan Yesus, tapi heran. Heran kan melihat perbuatan Yesus kan? Ya heran aja, heran. Kenapa? Dia mewaraskan orang gila. Karena Yesus itu ya punya kuasa. Orang tuh heran loh, sekian lamanya orang ini sakit tidak bisa ada satupun yang menyembuhkan. Tetapi begitu setelah Yesus datang, apakah kemudian Yesus mengajarkan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu. Apakah kemudian Yesus mengajarkan agar orang waras ini menuhankan dirinya? Tapi pindahkan kami ke dalam. Saya kasih skak dulu nih. Si Bosi sebentar dulu. Si Bosi dengar aku dulu, bro. Dengar sebentar dulu ya. Coba dikasih sehat tadi. Dikasih sehat. Ya, Anda tadi sudah membaca Markus 5 1 sampai 20. Ya, dengerin baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan dengerin baik-baik. Yang menyembah Yesus di Markus 5 1 sampai 20, yang menyembah Yesus adalah A, orang waras, B, orang tidak waras. Saya ulang ya. Markus 5 1 sampai 20, yang menyembah Yesus adalah A, orang tidak waras, B, orang waras. Dipilih A atau B? Tes saya kapan ngomong nih? Itu datang menghampirinya. Dipilih dulu baru jawab. Dipilih dulu baru jawab. Orang tidak waras datang menghampirinya. Karena apa? Dipilih dulu yang menyembah Yesus orang waras atau tidak waras. Tidak. Yang jelas di dalam Alkitab apa? Orang waras itu datang menghampirinya, menyembah dia. Karena apa? Di mana ada orang waras menyembah Yesus? Anda udah baca loh tadi. Berarti Anda baca tidak ngerti loh pembacaan Anda itu. Tetapi gini Kang, dengar dulu. Ketidakwarasannya tuh karena apa? Saya bukan itu tanya. Anda sudah baca Markus 5 1 sampai 20. Pertanyaannya, yang menyembah Yesus di situ A, orang waras, B, orang tidak waras. Langsung dijawab aja. Orang tidak waras. Orang tidak waras Bang Juma, kelar udah. Sudah. Saya kapan ngomongnya ini tes. Jadi hanya orang tidak waras yang menyembah Yesus, karena kalau orang waras tidak mungkin menyembah Yesus, betul? Sekarang begini Bang. Udah jelas itu Bang Juma, udah paham dia, udah sadar dia. Makanya Yesus itu mengatakan,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi karena kalian, mohon maaf, tidak titik-titik, sehingga kalian tidak mau mendengarkan itu. Tes, Aku sampai ke sana udah meludak. Ya udah, David Tri, silakan. 1 menit. Sekarang begini, Bang Sibo diam dulu, Bang. Bang Sibo diam dulu. Nggak kelar-kelar nanti. Ayo Bang, silakan Bang. Saya mau kasih tahu, Bang Juma sama Hendy ini salah memaknai pembacaan Alkitab tadi tentang Yesus mengusir roh jahat pada orang di Gerasa. Salah memaknai, akhirnya terbolak-balik kesimpulannya. Maknanya yang sebenarnya itu adalah bahwa Yesus itu mengusir roh jahat dari orang itu karena Yesus itu pengasih penyayang. Yesus itu ingin memperbaiki orang itu. Yesus itu penyembuh. Yesus itu penguasa. Bahwa roh jahat itu takluk kepada Yesus, takut kepada Yesus, takut pada nama Yesus. Itu poin intinya. Oke, saya tanya kamu. Roh manusia Yang menyembah, saya tanya kamu. Babi Di itu Markus gitu. 5 1 sampai 20, dengerin Nabi, saya tanya kamu. Yang menyembah Yesus di situ orang waras atau tidak waras? Yang menyembah Yesus di situ? Mau saya jawab. Yang tidak menyembah itu. Enggak, diam dulu, Nabi yang jawab. Nabi yang jawab. Orang tidak waras. Ketidakwarasannya karena apa? Ya oke, udah diam. Kalau Nabiri jawabannya apa? Nabiri jawabannya apa? Kasih kesempatan lu Nabiri yang jawab. Diam lo lah. Nih, Nabiri, yang menyembah Yesus di situ orang waras atau tidak waras? Pertanyaan ini nggak bisa dijawab karena pertanyaannya salah memaknai ayat. Jadi saya nggak bisa jawab. Apakah ada orang waras? Apakah ada orang waras menyembah Yesus di ayat itu? Baiki dulu pertanyaannya baru bisa benar. Oh gimana ini? Gimana nggak ngerti bahasa Indonesia? Padahal dia nggak baca loh. Temanmu udah baca berarti kamu kupingnya ditutup tadi. Ini saya nanya simpel aja. Pernah? Udah. Udah lu diam, nggak ngerti bahasa Indonesia. Pernah. Udah diam, nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak usah diam, nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa jadi Muhammad di situ kalau kesimpulannya begini ya, kalau Anda waras, kalau Anda waras tidak akan pernah menyembah Yesus. Tapi di sini yang menyembah Yesus adalah orang yang tidak waras. Artinya adalah orang yang menyembah Yesus pasti tidak waras. Itu intinya, bro. Paham? Kalau Anda ingin jawaban seperti itu, kami iakan aja, yang penting masuk surga. Pasrah dia Bang Juma. Astagfirullah, pasrah dia. Memang orang gila itu tidak dihukum dia. Bang Andi, saya mau tanya gini. Di Markus 5 ayat 1 sampai 20, itu orang yang datang menghampiri Yesus menyembah, ketidakwarasannya karena apa? Kerasukan setan. Kesukaan roh. Berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Berarti orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan. Itulah roh jahat itu yang mau dibereskan oleh Yesus. Nah, sekarang yang diusir oleh Yesus itu orang mana? Yang nyebut Yesus dan menyembah Yesus itu kan? Roh jahat itulah yang menyebabkan orang itu tidak waras gitu loh. Dia datang menghampirinya. Iya, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang tidak juga membuktikan bahwa kuasa Allah sampai sekarang ini, walaupun kalian itu iblis masih mau, roh jahat itu masih mau menguasai, mau membuktikan kuasa. Disitulah dia minta permintaan. Roh jahat itu minta sesuatu permintaan. Jangan hukum kami, ya, jangan hukum kami. Tapi pindahkanlah ke dalam babi-babi itu. Dikabulkanlah permintaannya. Berarti Yesus punya kuasa ya? Nah, ya, Yesus punya kuasa. Dia utusan Tuhan kok. Dia utusan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Sekarang kalau Anda diberi kuasa untuk mengusir setan, bisa tidak? Enggak usah putar-putar bilang Yesus tuh. Enggak, sekarang kalau Anda dikasih kuasa untuk mengusir setan, bisa tidak? Oh bisa. Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda menjadi Tuhan? Apakah Anda menjadi Tuhan? Mintalah kuasa di dalam namaku. Sekarang ketika Anda mengusir setan, apakah Anda Tuhan? Oh tidak, karena kami Kenapa?
Kenapa Anda tidak menjadi Tuhan? Padahal Anda bisa mengusir setan. Kenapa? Usirlah engkau bisa mengusir setan di dalam namaku. Oke. Dalam nama Yesus. Sekarang kenapa Anda tidak menjadi Tuhan? Sementara Anda bisa mengusir setan. Kenapa? Yesus yang melakukan melalui kami. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu dia berkata-kata di dalam kemanusiaannya. Nah ini dia, makanya aku bilang adalah lebih baik orang yang gila yang tadi daripada gila yang ini. Sudahlah, keimanan Mana kami ada tidak Tuhan bisa punya sisi kemanusiaan. Oh dia itu tadi karena dia manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sisi kemanusiaannya. Loh, apa enggak sadar? Inilah wujud kegilaan saudara. Iman kami orang Kristen tidak akan bisa diruntuhkan dengan apapun. Begitupun juga Kita nggak untuk kafir. Dengarkan saya. 2 Korintus 11 nomor 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeripaya dan lebih sering di dalam penjara, di daerah di luar biasa. Gitu. Firman Tuhan, kalau kau tidak mengerti, tidak punya ilham, nggak usah kau bicara firman Tuhan. Yang ada di dalam diri Anda itu roh jahat atau roh Tuhan? Roh Tuhan lah. Kalau roh Tuhan, kenapa Anda menyembah Yesus? Ya, dia Tuhan. Nah itu sama seperti yang orang kerasukan roh jahat tadi. Karena dia menganggap Yesus itu Tuhan, maka dia menyembah Yesus. Bedanya antara Anda dengan orang yang gila tadi itu apa? Dia gila karena dia dirasuki setan. Kalau aku Sekarang Anda menyembah Yesus itu juga karena kerasukan setan. enggak dong. Nah Karena sekarang gini, mari kita buktikan. Apakah Anda kerasukan setan atau kerasukan Tuhan? Sekarang gini, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dengar, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah yang ada di langit? Jawab. Muter-muter tuh bang, kau enggak paham iman Kristen bang. Udah bang. Anda butuh ambulans, Anda sakit, Anda sakit. Makanya Al-Quran mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka ada penyakit. Nih bang, gitu loh. Jadi gini aja. Halo, saya mau tanya dulu ini sebentar ini. Iman kami meledak. Oke ya teman-teman, ini dialog lintas agama. Ini bukan hujat, ini bukan caci maki. Makanya saya katakan iman Anda boleh disimpan di gereja. Ketika Anda naik di Komal, kita perdebatkan data. Gitu, Bang. Oke. Halo Bang Juma, saya mau nanya ini. Halo. Oke, silakan. Ada teman saya mau nanya, halo, tes. Ya, saya kedengaran mau nanya dulu. Saya mau nanya, Yesus kan bisa mengusir roh jahat. Sekarang tunjukkan di Al-Quran Muhammad bisa mengusir roh jahat. Ada enggak? Ada kuasa apa enggak? Oh, jadi gini. Rasulullah Muhammad. Kenapa? yang pertanyaan apa gimana sih Bang? Ya dengerin dulu lah Bang Zumanya ngomong gitu. Abang udah nanya kok, Abang. Iya dengerin dulu lah. Jadi kalau Anda tidak menemukan data menurut pencarian Anda di dalam Islam, tidak ada Rasulullah Muhammad SAW itu mengusir setan. Sekarang begini, apakah mungkin saya mengusir anjing kalau di sekitar saya tidak ada anjing? Bagaimana tidak ada mungkin setan di bumi ini sementara setan sudah ada pas zaman Yesus? Enggak, saya tanya dulu, apakah kemudian saya bisa mengusir anjing kalau di sekitar saya tidak ada anjing? Bang, pertanyaannya begini, ini roh jahat bukan disamakan dengan binatang. Binatang itu sesuatu yang bisa terlihat, begitu loh. Nggak usah dilogikan. Itu logika yang sangat sederhana gitu loh. Itu logika yang sangat sederhana. Logikanya terlalu sempit. Itu logika yang sangat sederhana. Setan, jin itu diciptakan, roh jahat itu diciptakan menurut iman kalian. Nah, jadi jangan bilang roh jahat, iblis itu tidak ada di sekitar kalian loh. Iman kalian yang mengatakan kok iblis, jin diciptakan, roh jahat diciptakan. Ya sudah, makanya saya kasih analogi dulu. Anda mengiyakan atau tidak? Ya enggak percaya dong kalau bilang enggak ada setan di sekeliling sampai di situ roh jahat yang bisa ini. Di zaman ini saya tanya, saya serius. Gini, di zaman Nabi sampai tuh kira-kira ada nggak orang yang kerasukan atau ada yang kerasukan atau mungkin orang yang sakit? Ada nggak?
di zaman Nabi sampean? Ada orang sakit, orang kerasukan, ada nggak di zaman Nabi sampean? Aku mau tanya, ada nggak? Ya coba Anda tunjukkan dalilnya, ada nggak? Tidak, aku tanya, ada tidak? Manusia. Ya saya tanya dulu, ada nggak? Jangankan roh jahat ya, jangankan roh jahat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu membuat daging yang sudah dimasak pun berbicara. Yo, hebat ya, luar biasa. Oh iya dong. Jadi cara apa yang dikatakan? Ada daging segala bisa bicara. Daging apa itu? Daging ini, daging pecah belah bau terasi, iya. Ya kan? Aduh. Mulai kemana-mana ini. Dimulai kemana-mana nih omongannya nih. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, a'udzu binari wajahillahil karim. Pertanyaannya Bang Napiri, pernah nggak Nabi mengusir roh jahat? Jangan bilang menciptakan daging. Pernah nggak mengusir roh jahat? Itu dijawab. Jangan bilang Malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan doa pada saat kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu didekati oleh Ifrit. Oke? Itu yang perlu saudara pahami. Rasulullah diajarkan berdoa. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aku berlindung kepada Allah yang mulia dari kalimatnya yang sempurna, yang tidak dapat diraih oleh pelaku kebaikan atau pelaku kemaksiatan sekalipun. Bang Napiri, Gitu loh. ngalur ngidul sudah dia nggak bisa jawab pertanyaanmu, Bang Napiri. Lo kok nggak bisa jawab pertanyaan? Justru Dijawab. Al-Quran itu banyak mengajarkan kami doa-doa untuk mengusir setan. Di mana Qul buktinya? a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Yesusku luar biasa. Yesusku luar Sama Kemana seperti mana? orang yang tadi di kuburan mukul kepalanya dengan batu. Mirip. Bang Napiri, sudah Aduh. 1-0 Mirip dia nggak dia. bisa jawab. Di Mirip mana dia. Anda mampu mengusir roh jahat? Tunjukkan dalilnya. Alasan yang Mirip dia. Nabi kami bisa menciptakan daging, bisa bicara lah. Kita tanya, di mana nabimu bisa seperti Yesus mengusir roh jahat? Tunjukkan dalilnya di mana. Itu yang kamu jawab. Serebatang. Keok 1-0. Setahu aku yang main-main roh itu tuh biasanya dukun, Bang. Aduh, sudah aku kasih tadi penjelasan bahwasanya bagaimana mungkin kemudian saya mengusir anjing sementara di sekitar saya tidak ada anjing, kan gitu. Sekarang Betul. begini. Oke, betul. Memang itu betul. Terus Sekarang pertanyaan saya, eh, di iman kamu kan, di iman Bang Juma kan rekan-rekan semua ini kan muslim. Iblis, setan, jin itu diciptakan dan dia tuh Ya, bisa terus? saja berada, ya kan? Apakah di zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengimani Ya. yang mengimani Nabi Muhammad itu sebagai junjungan apa? Tidak pernah ada yang kerasukan setan atau tidak ada yang sakit. Ada nggak di zaman Nabi Muhammad itu ada orang kerasukan setan atau yang sakit? Ada nggak? oh iya ada. Kalau itu yang Anda tanyakan ada penampakan jin, gangguan jin itu sudah ada dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari itu jin pernah menampakkan diri di hadapan Rasulullah dengan membawa obor api dengan bermaksud menyakiti Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Pertanyaan saya, Apa yang terjadi? pertanyaan kami dengan saudara Iblisnya itu kemudian, jinnya itu kemudian diikat oleh Rasulullah. Kalau ada orang sakit di zaman Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Muhammad, orang yang Kenapa kemudian Anda menyanjingkan menandingkan antara manusia dengan Tuhan Anda? Wajar, Ayo. karena kan katanya nabimu junjungan kamu adalah yang bisa Adalah memberikan segalanya, setara dengan Allah yang kamu kasihi. Kok Itu setara? junjungan yang kamu kasihi. Ini mana Gimana? sini? Santri batang apa bukan? Apa bukan? Mulai sakit jiwa ini. Kamu lebih Mulai. mencintai nabimu daripada Jangan macam-macam,
mulai Ini Abang Sobe, ini Abang Mulai. ini dia mulai ini loh, maksudnya Jangan itu ngaco, mulai. jangan ngaco lah. Jadi hanya orang Ah, gila mau yang turun. menyembah sesamanya manusia. Turun sendiri dia. Udah turun mulai sendiri emosi dia. Aku Kok malah tadi kabur? kena rip. Kabur. Aku Ya dia malah tadi emosi kena tuh, report. emosi dia Emosi dia. karena dia Emosi dia. mendapatkan dirinya dalam keadaan menyembah sesamanya manusia. Ternyata di kitabnya yang menyembah sesamanya manusia adalah orang Tidak waras. Gila. orang tidak waras. Selamat malam, Agustinus dari mana nih? Halo, Agustinus? Padahal Dari- dia sudah membaca datanya sendiri loh. Iya, halo, Bahwa selamat di malam. Dari sore Matius saya. ya, di Matius Kristen, 5 Islam? Saya Katolik. 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 Oke, silakan Bang. Silakan Bang Andi. Ya, Bang saya- Andi, silakan. Ya, akun saya tadi kok report kok. Saya nggak apa-apa kok report gitu lah pemberitahuan. Jadi tadi gini kesimpulannya ya teman-teman. Dia sendiri diberi waktu membaca Matius 5 1 sampai 20. Dia sudah mengakui di situ bahwa yang menyembah Yesus di situ adalah orang yang tidak waras. Jadi kalau ada orang waras tidak mungkin menyembah Yesus. Gitu ya, di data yang tadi. Artinya orang tidak waras menyembah Yesus. Orang waras Betul. tidak menyembah Yesus. Pertanyaan sekarang, siapakah yang menyembah Yesus? Kristen. Apakah Kristen sekarang ini waras? Sebagaimana yang Markus 5 1 sampai 20 pasti Waras tidak bang, waras. kalau nggak waras mah di rumah sakit jiwa kali pada. Ya, di situ Bang datanya orang tidak waras yang menyembah Yesus. Saat Sedangkan itu belum ada datanya rumah sakit jiwa. Sekarang gini, kamu ngerti judulnya di atas enggak? Itu kan orang yang kerasukan setan, bukan orang Iya. yang tidak waras, seorang Kristen yang menyembah Iya. Yesus. Nah, terus- Orang yang lagi kerasukan setan disembah Terus Yesus. datanya mana, Itu Bang? judulnya. Kalian berdua datanya ngerti bahasa mana Bang? Indonesia. Datanya mana ada di Bible itu? Datanya Nah, mana kan di tadi Bible bahasanya orang tadi waras panjang-panjang menyembah Yesus? lebar. Tentang kerasukan setan kan judulnya tadi kan itu kan. Iya, Judulnya datanya kan mana kerasukan setan. sekarang? Abang gini Bang, Apa? coba tunjukkan datanya di Bible itu orang waras itu menyembah Yesus. Lah sekarang saya mau tanya balik kamu. Orang Lu yang kok tidak tanya waras menyembah balik? Yesus. Jawab Itu dulu. Di mana? Di mana? Kamu tunjukin dulu. Kamu tunjukin. Di mana coba? Orang yang tidak waras menyembah Yesus. Coba. Itu Tunjukin. di Matius 5 1 sampai 20 Lah, ada orang itu tidak mah waras. Judulnya orang kerasukan setan bukan tidak waras. Kalau Itu kerasukan ngerti nggak? setan itu waras atau tidak? Bang Andi suruh baca Loh. nomor 15-nya. Iya, Enggak coba gini baca. jangan dulu. Judulnya apa tadi? Judulnya apa? Judulnya apa? Kalian dulu baca. Tertulis di Judulnya apa? kitabmu Tiba-tiba setelah tanya. orang itu waras. Aduh. Nah, Apa tuh? Berarti kan tadinya orang kan sebelum tadi waras kan dia kerasukan kenapa? Setan kan judulnya. Orang yang kerasukan setan Enggak, disebut saya Yesus. tanya sama Kok kalian Anda, berdua orang sebelum nggak dia waras, ngomongin dia orang apa? Kristen. Semua nggak waras, kayak kalian waras aja. Kalian juga berdua nggak waras. Nanggapinnya begitu. Loh, jangan gitu Bang. Kalau mau diskusi ini roomnya bukan untuk Loh, ini ya kok Bang bilangnya ya. tadi bilang begitu. Berarti orang yang percaya Ya, Yesus itu nggak maksudnya- waras. Kok begitu kamu bilang. Loh, Anda Jangan mengatakan nyerang Anda pribadi loh. percaya Yesus, Bung. Saya uji, Anda gila atau tidak? Nah. Benarkah Anda Saya yang percaya gila, Yesus? kamu yang gila gitu kan. Saya Percaya yang gila, enggak kamu gila. kalau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Percaya enggak? Loh, itu kan itu kemanusiaannya dia. Nah itu, Yesus itu kan Allah ini yang jadi manusia. ini Kamu tahu, bukti, ngerti nggak ini gitu? bukti Allah Anda yang jadi sakit. manusia, lu ngerti nggak gitu kan? Ini bukti Anda sakit. Nah. Inilah buktinya. Inilah buktinya. Buktinya? Ketika Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, oh itu sisi kemanusiaannya. Emang Bapak itu yang di atas punya sisi kemanusiaan? Loh, punya makanya alam menjadi manusia itu kan itu Yesus Oh itu kan. punya. Coba kamu tunjukkan Sekarang dalilnya di firman mana dari tertulis Tuhan, itu? percaya nggak gitu kan? Di Firman dari mana manusia kan nggak tertulis yakin. Firman bahwa dari Tuhan, percaya Hasem nggak gitu punya kan? Lu sisi tanya lu, kemanusiaan? jangan begitu, lu Tunjukkan di mana? bolak-balikin. Orang yang nggak ngerti lu bolak-balikin bilang itu judul dari atasnya udah ketahuan. Lah, Orang yang lah. percaya disebut Lah, Yesus. Kamu kitabnya bilang, sendiri oh, dibantah. ini, itu berarti orang nggak waras, Kitabmu percaya sama sendiri Yesus. kamu Loh, bantah. Kamu waras apa enggak gitu kan? Otakmu nggak Kitabmu waras, sendiri berarti. kamu bantah. Hah? Apa? Kitabmu sendiri kamu bantah. Orang itu sembuh dari gila. Dia jadi waras. Lah, nggak mungkin begitu. Kamu yang salah gitu Lo kan. dalilnya bunyinya begitu kamu kok nggak berdua itu mungkin. otakmu nggak waras gitu kan. Mari orang judul jelas-jelas itu orang yang Oh, kerasukan kalau setan, saya itu tidak sembuh. waras, Itu maka yang saya membuat ikut orang seperti Kristen kamu itu nggak nyembah waras, manusia. Kamu kok begitu namanya? Otakmu yang Kalau waras saya gitu nggak kamu. waras, maka saya akan sama Otakmu seperti dicuci kau dulu, nyembah itu manusia. nggak waras gitu kan. Masa begitu, Makanya nggak kau begitu waras gitu dulu. lah.
Dalil kitabmu mengatakan seperti itu. Di dalam kitabmu di bahasa Yunaninya itu dikatakan suporoneo. Suporoneo itu artinya sudah waras, sehat. Oke, tidak gila lagi. Setelah disembuhin Yesus ya dia waras, tapi bukan orang Kristen semuanya. Nah, dia waras. Sebelum dia waras apa namanya? Tidak waras. Kalau tidak waras itu apa namanya? Kalau tidak waras apa namanya? Orang nggak waras ya gila lah. Anda pintar, Anda pintar. Berarti orang yang menyembah Yesus yang ada di Markus 5 itu adalah orang. Berarti orang yang menyembah Yesus di Markus nomor 5 itu adalah orang. Kerasukan setan, lu bilang orang semua yang itu percaya Yesus berarti orang stres, orang gila. Saya tanya samamu. Berarti orang yang menyembah Yesus tadi itu disebut orang tidak waras. Enggak begitu, itu otak lu yang stres, bukan kita. Lu itu ngali bodoh kamu. Nah, sekarang saya tanya, roh apa yang merasukimu sehingga kau menyembah manusia? Yesus. Lu bukan merasukinku. Dari dulu juga kami percaya sama Tuhan Yesus, itu dia itu apa anak Allah. Di Allah yang ya, itu kan? Anak Allah nih Yesus mengajarkan, dengarkan. Yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Allah adalah iblis. Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Matius 8 nomor 29. Iblis yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Ayo. Kabur dia. Kalau Oten itu terbalik Bang ya. Dasar memang yang namanya dasarnya jalan terbalik ya terbalik gitu. Parah ini. Itu kan orang yang kerasukan setan itu kan di luar. Begitu dibawa ke masjid mereka sembuh. Betul tidak? Beda halnya di gereja. Orang yang kerasukan setan di gereja dibawa keluar sembuh. Bener nggak? Tapi ngomongnya nanti Bang Dewa jangan ada ujungnya ya. Aku paling fakta jangan. Nah, ngelihat nggak fenomena yang terjadi pada saat ada orang kerasukan baru-baru ini loh itu di YouTube lagi rame itu. Ternyata yang kerasukan orang Kristen, ya kan? Yang berusaha menyembuhkan pendeta. Dan orang Kristen itu mengatakan kamu sudah menyembah yang salah. Kamu menyembah yang salah. Yesus menyembah Yudas. Dia bilang kayak gitu. Ya, kamu menyembah Yudas itu kan lagi rame itu, Pak. Iya, lagi rame. Betul tidak? Betul. Nah, terbaliknya begitu. Begitu Bang Juma ya. Ketika ada orang Kristen kerasukan itu di dalam gereja. Tetapi pada saat mereka diajak keluar gereja, mereka sembuh. Beda hanya dengan Muslim. Muslim kerasukan setan di luar. Tapi pada saat dibawa ke masjid sembuh. Betul tidak? Gimana? Itu. Guru-guru nih, kita iklan dulu. Ya, ntar dulu, izin dulu. Yang jelas tadi ya disimpulkan ya. Bang Juma udah habis kopi 2 gelas. Dan dia juga baca sendiri bahwa di Markus 5:1 sampai 20 itu tadi udah saya tanyakan kepada orang itu. Dia mengakui kok bahwa yang menyembah Yesus di situ adalah orang yang tidak waras. Setelah dia menjadi waras, tidak menyembah Yesus lagi. Nah, pertanyaannya kan tadi jelas. Kenapa orang Kristen kalau mengatakan dirinya waras, kenapa menyembah Yesus? Padahal yang menyembah Yesus orang tidak waras. Apakah kalian waras? Mereka emosi. Disuruh minta datanya sama Bang Juma. Mana datanya? Yesus itu minta disembah dan orang waras menyembah Yesus. Katanya ya kalau Alkitab ditulis semua ya nggak muat. Artinya apa ya, asumsi aja gitu loh. Itu kesimpulan dari saya. Semoga malam ini kita teredukasi semua bahwa waraslah kalian supaya amin. Berhenti menuhankan manusia. Itu aja sih. Lanjut. Iya. Oke, Bang Riko silakan kalau mau ini iklan dulu ya. Silakan Bang Riko. Tapi akun aku ngomong-ngomong tadi kenapa kena ribet ya? Gua kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Riko dari Bangka Belitung, tepatnya kota Tanjung Pandan, daerahnya Ahok, negeri Laskar Pelangi. Kami mempromosikan jualan kami berupa kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, peletek ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, dan otak-otak ikan tenggiri. Bagi yang berminat mendukung usaha kami, silakan follow terlebih dahulu akun kami ini, lalu DM kami dan pemesanan melalui WA yang tertera di bio kami. Jadi kami mohon dukungannya semua ya, insya Allah kami amanah dan halal. Bang Zuma bantu lagi dong. Ya, teman-teman sekalian, ayo mari kita membantu usaha sahabat kita Riko, dia seorang mu'alaf ya. Apa susahnya sih pesan abon ikan tenggiri yang begitu nikmat. Saya sendiri udah pesan loh, dan nikmatnya minta tambah gitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita ramaikan usaha saudara kita ini supaya beliau kemudian bisa mandiri gitu. Dia tidak didatangi lagi oleh sales gitu ya, sales yang menawarkan itunya loh. Nah, daripada dia kembali ke tempat semula, mending yuk mari kita buat beliau kuat dari segi ekonomi. Bantu dengan membeli beliau. Satu orang, kalau di channel saya itu ada 250.000 manusia. Kalau semuanya pesan 1 kilo, bisa amruk ini Bang Riko. Amin Bang Riko. Allahu Akbar. Yuk belanja teman-teman. Terima kasih. Ya, Dewa bantu juga ya. Ya, silakan teman-teman ya bagi yang mau pesan kerupuknya dan segala macam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini ya. Silakan untuk diorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kerupuknya enak banget ya. Dewa sendiri sudah mengetes dan alhamdulillah enak. Begitu dimakan hari ini, seminggu masih terasa itu enaknya. Wah, luar biasa bohongnya. Mantap. Bohongnya luar biasa itu. Oh, iya, ya, silakan. Mau dilanjut ini Bang. Saya turun dulu ya, host. Iya. Mau dilanjut? Naikin aja Oten kalau ada, Bang Mandro. Kalau nggak teratur, aku turunin ya kalau nggak teratur. Bagaimana nggak berasa, Wak? Bagaimana nggak berasa, Wak? Lu makan lu nggak sikat gigi. Seminggu. Aduh, siapa yang ngoten? Sirsak rasa semangka. Dari aku sebentar dari aku, Bang Zuma, alhamdulillah ya di Islam Bersatu, Bang Zuma datang ke room kami, alhamdulillah banyak gitu kan. Tanpa ini aja Bang Zuma udah datang sendiri ya. Kemarin aku chat itu Bang Zuma, ternyata malam Kamisnya hari ini terlaksana ya, alhamdulillah pokoknya. Secara tidak langsung doa aku udah terkabulkan juga kan buat anak-anak Islam Bersatu gitu Bang. Mantap. Kemarin kan aku kemarin aku pernah chat Bang Zuma, mungkin sibuk kemarin, kata aku minta malam Kamis, tapi dengan tidak sengaja kan ternyata malam ini ada waktu, secara tidak langsung Bang Zuma dan naik ya, satu keberkahan buat kami grup IB ya. Doain ya Bang, grup IB selalu bersatu ya. Islam Bersatu. Amin. Alhamdulillah. Saya kebetulan lihat Bang Handi tadi. Saya patroli cari si bom. Tahu-taunya dia masih takut, rupanya dia masih ketar-ketir. Trauma. Cari si Bombong. Trauma kita bedo dia. Cari si Bombong ketemu kawan Wah sama dia. Iya, sekampung dia. Betul. Kalau sama Bang Juma ya Pak Mandro, kalau sama Bang Juma diusahakan jangan malam Kamis. Jangan malam Kamis. Kalau bisa Rabu malam, itu jauh lebih bagus. Rabu malam ya. Jangan malam Kamis, jangan. Tawa lagi. Pelawak. Rabu malam sama malam Kamis itu bedanya apa Bang? Itu pelawak aja dia tuh. Iya, kalau Abang Dewa mah aku tahu tingkah lakunya itu, ngomong nanti serius-serius ujungnya pasti ada tuh. Itu namanya jawabannya Dewa itu tadi bahasa menyindir orang sebelah, begitu cara jawabnya. Iya benar. Gitu. Gak bener lu, Pak. Ya, jadi satu ayat dari saya ya, sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ini 1400 tahun silam ini. Sudah diberitakan oleh Allah.
Dan seperumpamaan bagi penyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang, yang tidak mendengar selain hanya panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ini Al-Quran tidak pernah keliru ini. Jadi kalau saya Bang Zuma Zulkifli Amabas menafsirkan terjemahan, maka yang saya dapatkan adalah seperumpamaan Bang Handi itu menyeru kepada orang kafir. Bang Handi itu identik dengan gembala yang meneriaki binatang, di mana binatangnya ini hanya mendengarkan suara dan teriakan Bang Handi, tetapi binatangnya tuli, bisu dan buta. Mereka tidak ngerti. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 171. Coba kita lihat apa yang telah nyata di hadapan kita. Kita sudah bertanya kepada dia, Tuhan tidak bisa dicobai, yang disembah dicobai. Jelas ya. Kedua, sangat jelas kemudian di dalam kitabnya mereka yang menyuarakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan adalah kebanyakan iblis. Di antaranya adalah iblis. Data-datanya sudah kita sajikan. Apakah mereka mendengarkan? Mendengarkan. Tapi masalahnya, apakah mereka ngerti? Tidak. Cuma mendengar tapi tidak ngerti. Kemudian tadi ditekankan lagi, mencoba untuk kita terapi di dalam Markus 5. Apa yang tertera? Ternyata orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan. Lalu kemudian ketika orang kerasukan ini menjadi waras, berarti tadi tidak waras. Nah, orang yang tidak waras namanya apa? Gila. Orang gila. Itu nggak bisa, ilmuwan dari manapun akan tahu bahwa orang yang tidak waras itu disebut gila. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Wujudnya manusia mendengarkan suara tapi pelangak-pelongo, sudah begitu sok tahu. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kita ini umat Islam ketika menyuarakan Al-Quran, menyampaikan kebenaran, ibarat gembala, di mana mereka itu diibaratkan seperti hewan. Mereka mendengarkan apa yang kita suarakan, mendengar suara saja. Coba Anda panggil seekor kucing. Panggil aja kucingnya. Seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Dia bicara dengan anjing. Anjingnya dengar. Anjingnya dengar. Tapi kemudian anjingnya itu nggak paham. Saifuddin Ibrahim itu ngomong apa? Nah, itu diidentikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang yang menyembah kepada Yesus yang diperhatikan dalam Markus 5 itu adalah orang yang kerasukan roh jahat alias setan, legion. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah mereka juga seperti itu? Nah, coba aja lihat. Tanya baik-baik. Tadi yang masuk barusan terakhir marah ngamuk dia kan? Ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarin kau menyembah kepada Yesus? Apakah dia Tuhan? Ya, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri? Apa jawabannya kawan-kawan? Manusianya. Karena itu sisi kemanusiaannya. Sama seperti ketika kita bertanya dan melihat seekor kambing makan rumput. Bagi pandangan kita, kenapa engkau makan rumput? Ya karena saya kambing. Nah, ini dia lucu. Dia lucu nih. Kenapa kau menuhankan Yesus sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri? Oh, karena dia pada saat itu adalah manusia. Berarti Tuhannya yang maha pencipta lagi maha kuasa itu pernah berhenti menjadi Tuhan. Pada saat apa itu? Pada saat dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan untuk sementara. Apakah ini waras? Tidak. Tidak. Berbicara mengenai waras ataupun tidak waras, itu masuknya ke logika. Itu masuknya ke akal. Sementara menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu adalah iman. Itu iman. Nah, ini yang harus dipahami bahwasanya iman yang tidak berlandaskan terhadap wahyu, maka itu tertolak. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Maka teman-teman, saya menghimbau kepada Anda yang Muslim, yang masih awam tentang ajaran Islam, yang masih belajar tentang Islam, yang mau ikut di dunia apologet, yang tertarik kemudian mengikuti pacarnya yang non-Muslim, pelajari kitabnya. Mereka menyebut mereka di dalam orang-orang yang menuhankan Yesus itu sebagai orang yang titik-titik. Lihat, baca Markus 1 perikop
Anda akan menemukan dua kondisi. Orang yang kerasukan setan mempraktekkan sujud menyembah kepada Yesus, setelah dia sembuh dari warasnya, tidak diceritakan lagi dia menyembah kepada Yesus. Tidak ada lagi cerita dituliskan gitu. Kalau alasannya tadi, kalau semua itu akan diceritakan, maka Bible akan penuh. Saya katakan kepada saudara-saudara, khususnya Muslim, adalah lebih baik ditunjukkan di dalam kitabnya mereka sesuatu yang bermanfaat. Seperti misalnya orang tadi ketika dia waras, dia rajin ke gereja nyembah Yesus. Tapi kan tidak. Kalaupun itu terjadi, kenapa tidak dituliskan? Oh, tidak penting. Bagaimana pentingnya dengan orang-orang, dengan ibu-ibu yang memanggil orang lain bersetubuh sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan. Kira-kira penting mana itu? Apa manfaatnya kitabnya mereka menceritakan, baiklah marilah kita baiklah kita kemudian puaskan birahi sampai pagi. Amsal berapa? Memuaskan birahi. Amsal 7. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Apabila suami tidak ada di rumah, ia sedang pergi ke luar kota. Perjalanan jauh. Apa untungnya itu? Apa untungnya itu dibahas? Apa untungnya itu disampaikan dalam sebuah buku, kitab, sedangkan hal yang sangat prinsip itu tidak dibuktikan, tidak dituliskan. Apa contohnya? Yesus sudah dituhankan sejak itu. Ini loh. Tidak ada tertulis. Tapi kenapa kemudian ada seruan seorang istri memanggil laki-laki lain untuk melakukan satu kemaksiatan sampai pagi, semalam-malaman bermesraan karena sudah dia harumkan tempat tidurnya dengan minyak kasturi, suaminya dalam perjalanan jauh dia ngajak orang lain untuk bercumbu sampai pagi. Apa untungnya yang kayak begitu dituliskan? Kalau itu yang menjadi alasan, itu hanya akal-akalan saja. Karena itulah kemudian sekali lagi ini saya menghimbau kepada Muslim, tolong ya beragama dengan berakal sehat. Jangan mau terbujuk dengan Indomie, jangan mau dibujuk dengan wanita, jangan dibujuk dengan laki-laki, jangan dibujuk dengan kekayaan, jangan dibujuk dengan kesehatan, jangan dibujuk dengan pekerjaan. Sebab sesengsara-sengsaranya Anda di dunia ini, mati tidak ada artinya apa-apa kesengsaraan itu dibandingkan Anda mati dalam kekufuran, kekal di dalam neraka. Oke? Paham ya sahabat-sahabat, utamanya adik-adik saya, anak-anak saya, penikmat-penikmat channel Debat Lintas Agama. Ingat, kami sampai subuh, dari beberapa jam sebelumnya sampai subuh itu mengorbankan waktu, tenaga dan semuanya itu untuk Anda semua supaya kita semua bisa terselamatkan. Saya tahu jalan yang saya tempuh ini berat, jalan yang kami lalui ini berat. Saya, Bang Handi, sahabat saya Mandru, saudara saya Bang Dewa, kemudian Aptana, kami tahu tanggung jawab ini berat, resikonya berat, kemudian ini tidak mudah. Kami juga bukan orang yang memahami secara menyeluruh terhadap Al-Quran. Ilmu kami juga, ilmu saya masih minim, bukan kami, ilmu saya masih minim. Pemahaman Al-Quran saya masih minim, pendalaman hadis saya masih minim. Tapi saya masih belajar dan saya tidak pernah mengaku sebagai gus, saya tidak pernah mengaku sebagai habaib, saya nggak pernah mengaku sebagai ulama, bahkan sebagai ustadz pun saya masih merasa tidak mampu untuk menyandang data itu, mendapatkan gelar itu. Belum sanggup saya. Kenapa? Saya ilmunya masih minim sekali. Tapi kalau Anda coba-coba berbicara tentang Bible lalu menghina agama saya, langkai dulu mayatmu. Masya Allah. Oke, itu camkan baik-baik. Oke, sahabat, sebagai promosi dari saya untuk teman-teman sekalian, bahwasanya yuk mari beragama dengan baik, dan yang terpenting menjadi warga negara yang baik, taat kepada pemerintah, taat bayar pajak, taat untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Dialog ini dibangun hanya di komal-komal saja. Oke, dialog ini dibangun hanya di YouTube, hanya di Zoom. Tujuan dialognya bukan untuk memecah belah. Tujuan dialognya itu untuk mempersatu, mempererat, agar umat Islam tahu tentang ajaran di luar Islam, agar orang di luar Islam tahu tentang ajaran agama Islam, supaya tidak tabu di dalam masalah sara, sehingga sedikit-sedikit sara.
Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian dari saya sementara. Nah, sekarang kita sudah kedatangan pasien Pak berikutnya. Pipo. Terima kasih. Waduh, sapa dulu ya. Selamat malam Pak Pipo. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih, Bang. Ada mau digas ini. Bang Handi yang mau digas, dari tadi dia mau dicas. Kalau saya pribadi sepanjang LAI masih tidak jujur atau berbohong dalam menerjemah, masih memakai istilah-istilah dalam Islam, apa kabar Bro di situ Andi? juga kami akan tidak Apa pernah kabar Andi? berhenti Apa kabar Bro? meluruskan orang-orang Apa kabar yang Bro Andi? telah Andi, apa dibohongi kabar? oleh LAI. Saya Apa ulang sekali kabar lagi Bro ya. Andi? Sepanjang LAI masih mempergunakan istilah-istilah dalam Islam Apa kabar atau Bro Andi? istilah-istilah dalam Al-Quran, dalam menerjemah kami tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi mereka, korban-korban LAI ini. Apa Itu tugas kabar kami. Bro Handi? Pak Pipo, Ya, Pak Pipo, sahabat. Pak Pipo, Pak Pipo. Ya. Tunggu Iya, dulu Bro. Bang Handi. Bang Handi kan lagi ngomong sebentar. Nanti kita kasih loh Bang Pipo memang ya. Oh, gimana Bang Handi? Udah selesai Bang Handi? Kalau udah selesai kita kasih Pak Pipo nih, dari tadi mulutnya udah mau ngomong tuh. Biasalah kalau orang itu lagi pendeta lagi khotbah di atas ya, dia lagi Bro Handi? main lato-lato Apa di kabar belakang Bro gitu loh. Handi? Apa kabar Bro Handi? Jadi kalau orang pendeta lagi ngomong di atas, Apa kabar Bro Handi? dia lagi buka celana Kabarnya di dalam gimana? gereja kencing gitu. Udah tua juga masih aja nggak ada etikanya. Apa Gimana kabar itu Bro? coba? Apa kabar Bro? Baik, Bang, baik. Dari tadi juga dijawab baik. Bro Handi apa kabar? Ini ada suara yang lain, saya nggak dengar loh, Pak Juma. Ada suara lain. Ada Pak Pipo Bang Handi. Aku nggak dengar loh. Emang ada dia? Apa kabar Bro Handi? Apa sih? Pada Baik, diam? Bang Pipo, makasih. Bang Pipo gimana kabarnya? Bang Juma lagi Apa teleponan sama Pak Pipo. Apa kabar Bro Handi? Bang Juma teleponan sama Pak Pipo ya? Iya, betul, Bang. Kok aku nggak dengar dia ya? Apa kabar Bro Juma? Gimana Suaranya kabar Anda? hilang. Baik, Paman Suaranya hilang. Pipo, gimana Oke. kabarnya? Kok gua nggak Suaranya dengar ya? hilang ini. Baik. Suaranya hilang. Apa kabar Iya, Bro? syukur, Mahadewa. alhamdulillah. Baju Mahadewa, daster yang saya sahabat kirim udah saya. dipakai, Bang. Mahadewa sahabat saya. Apa kabar Cocok Bro? nggak? Saya kan kasih ukuran Excel itu. Saya kemarin Mahadewa. kirim softtek gimana? Kirim softtek gimana? Udah dipakai Pak Pipo? Gimana Bro? Astagfirullahaladzim. Udah. Astagfirullahaladzim. Mahadewa udah bisa saya gas kau? Enggak belum? Baik, Bang ada yang naikin nggak Kristen yang lain Bang? Ini siapa sih? Nggak kedenger ini soalnya Udah suaranya nggak dilayani ada. aja itu saudara kita Bang Pipo, Wak. Layani dulu dia. Iya. Bang Baik, kami istirahat dulu sejenak. ada di bawah Enggak. Sekaligus Bro Biar Bang Handi. Pipo dulu sama sekali- Bang Dewa. Enggak. Sekarang Bro Handi, Dewa, Juma sekaligus. Ai. Aduh, ini akibat baju daster yang saya kirim kayaknya. Siapa Oh, namanya? gini Udah, Pak lanjut, Pipo, lanjut. gini Pak Pipo, kalau Pak Pipo bisa aman gitu ininya diskusinya ya kita enak, kalau enggak kita turunin ya. Ayo Sekaligus ngomong hostnya- dulu. sekaligus hostnya ikut, sekaligus tanpa-tanpa. Turunin aja lah, turunin aja. Percuma, nggak ada gunanya loh, nggak ngerti bahasa Indonesia. Mending dia, turunin percuma. aja, yang lain Turunin aja. Yang lain aja. Dia dengan niat baik mau datang berdialog tuh, Bang. Wih, Nggak nyambung. betul. Nggak nyambung, orang nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Serius. Dia diskusi nggak pernah Beneran buah dia. kuping Bang, nggak pernah buah kuping.